Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Ya, kita ini jawabannya. Ya, biar semangat, menyamakan suara biar gak ngantuk. Siapa kita? Santri BKPRMI. Sekali lagi tangannya sambil begini biar semangat biar gak ngantuk. Ya, siap? Siapa kita? Santri BKPRMI. Santri BKPRMI siap amankan negara tercinta Republik Indonesia. NKRI harga mati. NKRI harga mati. Pancasila masjid makmurkan. Masjid takbir. Merdeka. Merdeka. Ya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Biar tidak ngantuk sebetulnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya hormati, saya muliakan Bapak Lurah yang alhamdulillah sudah bisa membuka acara pada hari ini. Ibu Kasih beserta seluruh pegawai kelurahan yang saya hormati, Bapak RT, Bapak RW, atau pemuda Karang Taruna yang saya hormati, dan teman-teman remaja masjid, baik yang putra maupun yang putri, nanti Rismawan, Rismawati yang saya hormati, saya muliakan. Alhamdulillah bisa bersilaturahim hari ini, kita kumpul di sini dalam rangka sharing kegiatan atau sosialisasi tentang kegiatan pembinaan remaja masjid di Kelurahan Warnasari. Sebelumnya sudah pernah belum? Baru ini ya, insyaallah ya. Insyaallah pertemuan hari ini sebelum kita lanjut ke kegiatan siang hari ini, dari 7 RW hadir semua? RW 1? Oh, belum ada. RW 2? Oh, RW 3? Ada. RW 4? RW 5? Ada. RW 6? RW 7? Alhamdulillah perwakilan ya. Insyaallah 2 orang 1 orang ini sudah mampu menyelesaikan di masyarakat insyaallah. Amin. Merdeka. Sebelum kita lanjut untuk mengenal lebih dekat nanti melalui media sosial, silahkan dibuka dulu HP-nya beberapa menit kita sebelum memulai. Silakan dia biasa di follow ya. Ada Instagramnya DPD BKPRMI Kota Cilegon, ada YouTube-nya BKPRMI Kota Cilegon. Silakan di like, subscribe ya, komen ya, atau komentar. Jangan lupa bagikan nanti ditonton di rumah. Untuk siar kegiatan keagamaan, kegiatan pemuda remaja masjid. Yang hadir 1, 2, 3, 4, hampir 20 nih kurang lebih ya. Silahkan dipantau. Kang Wahyu sudah mulai naik belum? Follow-nya yang YouTube ya. Silahkan yang YouTube semuanya dibuka. Ada waktu 2 menit untuk persahabatan lewat media sosial. Karena kalau ketua katanya kalau enggak media sosial karena enggak gaul katanya gitu ya. Sudah? Yang YouTube boleh dulu salah satunya. Kenapa harus kami sampaikan media sosial? Karena kita pertemuannya terbatas. Pertemuannya kita mungkin tidak setiap pekan, tetapi pertemuannya mungkin kita sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Atau ada beberapa informasi nanti kami sampaikan melalui media sosial. Jadi kegiatan kita di Kota Cilegon atau kegiatan Warnasari biar terekam dengan Google, minimal diakui oleh Google begitu kan, ada Kelurahan Warnasari gitu kan. Ya begitu. Tapi insyaallah media ini bermanfaat untuk kita semua karena pengembangan hari ini kita ketahui bersama, teman-teman pemuda remaja masjid paling asik kalau main HP kan ya. Kira-kira sehari berapa jam kira-kira ya? Main HP kira-kira sehari berapa jam kita? Ada 12 jam atau banyak main HP-nya kalau ngelihat. Ya. Ya semoga yang kita mainkan baik gitu ya. Semoga yang kita mainkan di HP itu bermanfaat dan ada hikmah untuk kita semua. Tapi kalaupun belum, mari kita bareng-bareng istighfar.
Astagfirullahaladzim. Ya. Kenapa? Karena memang ini perkembangan hari ini seperti ini kenyataannya. Mau tidak mau, siap tidak siap, harus dihadapi digital ini. Maka ke depan media sosial kita kembangkan dengan berbagai macam kegiatan. Salah satunya kegiatan teman-teman remaja masjid. Ya, teman-teman remaja masjid. Sudah? Sudah semua? Sudah. Oke, lanjut kalau sudah. Nah, ini berbagai kegiatan saja. Sebelum kita lanjut ke berikutnya, ada beberapa poin pertanyaan penting dalam pertemuan hari ini untuk lebih mengakrabkan. Sudah punya SK belum Risma kita? Sudah, alhamdulillah ya. RW 1 sudah, RW 2, RW 3 sudah punya DKM. Risma sudah punya SK Risma? Sudah semua ya? Sudah ya, alhamdulillah kalau sudah ya. Sudah ditempel belum? Dipublikasi nggak SK-nya, ditempel di masjid atau di papan pengumuman? Enggak, ya boleh, nggak apa-apa. Apakah sudah punya SK piagam nomor unit dari BKPRMI? Piagam dari BKPRMI sudah dapat belum? Belum? Harusnya kegiatan kemarin Pak dikasih. Harusnya belum. Iya. So, kalau sudah mengajukan biasanya sudah disampaikan Pak ya, waktu itu sudah Pak ya? Pak Agus ya? Belum. Nang Alfan Warnasari sudah berapa Risma itu yang kalau nggak salah sudah RW 2 tuh 3 masjid 3 Risma. RW 2 ya 3 Risma. Bahkan ada yang 6 masjid 1 RW. Karena nanti buat evaluasi ke depan harapannya dari pemerintah Kota Cilegon kegiatannya ya per masjid kalau bisa begitu ya. Jadi bukan lagi per RW tapi per masjid begitu ya ke depan. Insyaallah ya ini dalam tahap awal lah gitu insyaallah. Kalau yang sudah alhamdulillah, kalau yang belum nanti silahkan kalau sudah punya SK sampaikan fotokopian ke kami ke BKPRMI, nanti BKPRMI mengeluarkan nomor unit Risma dan piagamnya sebagai legalitas formalnya. Yang ketiga, apakah sudah punya struktur organisasi yang terpasang di mading semuanya? Mading ini jadi problem. Wow, problem. Kenapa? Sudah. Belum terpasang. Apa masalahnya? Jadi tembok aja, di tembok ya. Misalkan di ruang DKM atau di ruang Risma, bolehlah kalau memang tidak punya mading, boleh ditempel di tembok. Yang penting seperti ya kelurahan ini kan, nggak ada mading, nggak cukup mading atau madingnya hanya satu, bisa ditempel di dinding-dinding yang kira-kira bisa publikasi lah gitu, dilihat orang banyak. Itu ya. Jadi berarti struktur sudah punya semua, RW 1 sampai RW 7 sudah ya. Tinggal terpasang ya. Sudah dicetak belum? Yang iya, sudah tercetak belum? Sudah, alhamdulillah. Walaupun memang ada SK atau piagam, kita barengin. Iya, harusnya gitu ya. Nanti dikonsultasi komunikasi juga dengan pengurus kecamatan Kang Iman kayaknya ya. Kang Iman atau Kang Ade Maftuh ya. Kang Ade Mas Duki itu pengurus kecamatannya nanti di komunikasi apa sudah ada atau belum. Harusnya sih sudah. Kalau tahun lalu sudah pernah mengajukan. Kalau nggak salah waktu itu Pak Agus ya. Waktu yang mengajukan SK itu dulu. Buku. Oh, belum ya? Iya. Udah ya. Ya berarti tinggal mengambil piagam ya ke sekretariat kami. Sudah pernah ke BKPRMI? Belum ini. Belum. Waduh, ini. Yang teteh yang sudah pernah ke BKPRMI belum? Belum. Waduh, ini enggak terkenal ini ya. Insyaallah melalui pertemuan hari ini, silaturahmi hari ini, kita setiap bulan ada agenda kegiatannya setiap hari Sabtu akhir bulan. Itu kegiatan pembinaan Risma Kota Cilegon. Waktunya ba'da duhur, setelah zuhur jam 1 sampai asar lah gitu ya. Biasa sekalian khataman Quran 30 juz biasanya begitu. Silakan teman-teman hadir. Kalau yang masih SMA, pulang sekolah mampirlah ke tempat kami di sana biar tahu. Ya untuk ya di sana ya mau ngopi-ngopi mah ada insyaallah begitu kan ya. Tapi bikin sendiri nggak ada yang buatin. Ya gitu. Berikutnya, apakah sudah punya program yang terpasang di mading atau sekretariat Risma? Nggak ada kalau program sudah. Program sudah ada. Tapi juga ada pelaksanaan ya. Oh gitu ya. Malam Jumat kita ada namanya marhaban. Alhamdulillah. Itu jadi bagian apa ya? Saya bilang kegiatan yang nggak perlu dikeluarin tapi udah datang. Nah, ke depan ya, ke depan memang lebih baiknya karena hari ini ketika tidak ada bukti itu tidak diakui gitu ya. Jadi sekarang harus tempel, nggak usah besar-besar lah bikinnya. Misalkan 80 kali 60 cm gitu ya. Artinya
satu papan itu atau satu spanduk itu termuat 4 poin ini begitu tuh. Gak usah besar-besar. Yang atau gabus Cina boleh atau styrofoam gitu ya, boleh lah. Kalau memang tidak ada tempat, ada mading, menyesuaikan, tidak mesti besar, yang penting ada bukti fisiknya begitu. Gitu ya. Siap semuanya? Siap? Merdeka. Sama kalau 4 poin ini punya kita, maka kita tidak lagi seperti Risma dulu. Risma zaman dulu itu begini. Ada ketuanya, ada pengurusnya, tetapi nggak punya bukti fisik. Kegiatannya banyak, tapi tidak terakomodir. Nah, sekarang pemerintah tidak bisa seperti ini. Kalau di pemerintahan hari ini harus punya bukti fisiknya. Kalau ada kegiatan mana fotonya, kalau ada rapat kehadiran mana daftar hadirnya, begitu kan ya? Benar nggak? Nah, maka ke depan, insya Allah Risma di Kota Cilegon, ini di Warnasari, ke depan teman-teman lah yang menggerakkan kegiatan kepemudaan di masyarakat kita. Kira-kira yang tugas di masjid hari ini itu orang tua apa anak muda? Yang petugas di masjid, yang ngurusin masjid, yang imam, yang khatib, sepuh ya, yang memimpin marhaban, yang ngurusin jenazah di masyarakat, kira-kira orang tua apa anak muda? Orang tua semua ya. Anak mudanya kira-kira perannya apa? Nah, maka dengan demikian insya Allah melalui pertemuan hari ini kami sampaikan beberapa poin hal-hal yang kira-kira bisa membantu berlangsungnya kegiatan di masyarakat untuk senantiasa meramaikan masjid, karena masjid kita ini bagus-bagus, apalagi di Warnasari ya, di komplek ya. Maka dengan demikian, mari kita sama-sama luruskan niat kita. Ke depan kita menjadi generasi berikutnya setelah orang tua kita, menjadi generasi seterusnya setelah guru-guru kita hari ini. Maka masjid dianggap berhasil jika setelah hari ini dipimpin oleh para tokoh, para guru kita berjalan ke depan ada yang melanjutkan. Ya, ada generasi berikutnya ada begitu. Tapi kalau tidak ada generasinya, meskipun sekarang maju, besok mati ya sudah, berarti nggak berhasil. Ya, maka dengan demikian mari kita sama-sama untuk meramaikan masjid, karena masjid kita ini bagian daripada amanah. Nah, sebagai pengenalan, ini nama saya, di Facebooknya Kang Fatah ya, kalau Instagram Kang Fatah, kalau di YouTube-nya Kang Fatah, semoga ada keberkahan. Semoga ada berkah ini kegiatannya ya. Untuk mengenal lebih jauh mungkin nanti boleh di media sosial gak apa-apa, atau langsung silaturahim. Nah, sebagai penyemangat kita hari ini, kita sama-sama menyanyikan Mars BKPRMI. Sudah hafal belum? Belum hafal. Tahun kemarin ada yang ikut kemah nggak? Kemah remaja masjid? Ada? Ada kali? Nah, bukan yang di kemah di Cikere di sini. Yang camping pemuda remaja masjid. Ikut, tapi nggak hadir. Kebetulan beralang. Ya, ke depan kita masih kemah. Salah satunya Mars ini sebagai sebagai motivasi kita untuk berjuang di memakmurkan masjid. Ya, sama-sama. Pemuda remaja, marilah bergabung di dalam BKPRMI, kita berhimpun. Kembali ke masjid, mari membangun masyarakat marhamah, tujuan kita semua. Yuk bareng-bareng. Jadilah muwahhid, pemersatu umat. Jadilah mujahid, pembela kebenaran. Musyadid, muadib, peluruskan pendidik. Sebagai pemelihara iman. Muwahhid, pemersatu umat. Jadilah mujahid, pembela kebenaran. Musyadid, muadib, pelurus dan pendidik. Sebagai mujadid, pemelihara iman. Ini ketum pusat, ini komandan pusat. Nah. Marilah bergabung di dalam BKPRMI, kita berhimpun. Kembali ke masjid, mari membangun masyarakat marhamah, tujuan kita semua. Jadilah muwahhid, pemersatu umat. Jadilah mujahid, pembela kebenaran. Musyadid, muadib, pelurus dan pendidik. Sebagai mujadid,
pemelihara iman, pemersatu umat, jadilah mujahid, pembela kebenaran, musyadid, muadib, pelurus dan pendidik, sebagai mujahid, pemelihara iman. Ya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Ini sebagai pengenalan saja untuk semangat kegiatan kita, semangat juang memakmurkan masjid dengan berbagai macam kegiatan. Kemarin yang juara pertama juga orang Citangkel kalau nggak salah ya. Orang Citangkel yang juara 1 Maret ini dari Kebonsari kalau tidak salah ya. Juara 1 Maret BKPRMI dan Maret Brigade Masjid. Ya, ini Maret Brigade Masjidnya. Mana? Ini sebagai ya Maret Brigade Masjidnya. Bangkitlah pemuda remaja masjid, bahagia bersama masjid. Pewaris Islam yang rahmatan dalam pilar bangsa Indonesia Raya, Indonesia maju, abdi dan karyamu, Brigade Masjid, ilman ilmu amal alal kita, ridha Allah semata, makmurkan masjid kita untuk makmurkan dunia. Dalam pilar bangsa Indonesia Raya, Indonesia maju, abdi dan karyamu, bagi Brigade Masjid. Ya, ini sebagai semangat saja. Untuk mendapatkan login nanti tinggal buka YouTube saja. Ada YouTube BKPRMI baik di pusat maupun di Cilegon juga sudah tampilkan. Tinggal buka saja nanti ya. Maka tadi suruh berkunjung di YouTube itu tujuannya adalah untuk mendapatkan beberapa poin yang kiranya untuk bisa disamakan untuk menguatkan dakwah dan kegiatan kita semuanya. Takbir. Allah. Biar tidak ngantuk ya. Teman-teman dikenal Allah Subhanahu wa taala, pertemuan hari ini sebelum kita lanjut ke materi, ini materi yang pertama kan? Coba materi yang ada Isma. Sebelum kita lanjut kepada materi pada hari ini, yang pertama adalah kita harus punya pengurus kelurahan. Jadi untuk mengiyakan kegiatan Isma ini harus ada pengurus kelurahan, namanya DPKL, Dewan Pengurus Kelurahan atau pengurus Risma Kelurahan, yang diwakili dari semua RW, dari semua DKM yang ada di Warnasari atau 7 RW. Maka sebelum kita mulai, baiknya pada siang hari ini kita bentuk dulu pengurus kelurahan, biar nanti sama-sama kita niatan kegiatan ini bukan karena hal yang lain, tapi bagaimana mampu memakmurkan masjid. Siap? Siap?
Ditunjuk aja ditunjuk. Atau teman-teman nanti nunjuk siapa dari RW 1, RW 2, RW 3, ya Pak, RW 4, RW 5, RW 6 sampai RW 7. Maka kemudian kalau sudah ada pengurus kegiatan dari kelurahan ini, maka ke depan teman-teman sudah bisa menggerakkan kegiatan baik itu keagamaan, baik kegiatan kebudayaan, kegiatan sosial, kegiatan kemasyarakatan, kegiatan apapun itu. Yang tujuannya adalah bagaimana mampu makmurkan masjid. Ya. Kalau pengurus Risma nggak usah sibuk-sibuk, nggak usah pemilihan, nggak usah pemilu segala. Cukup dipilih, ditunjuk dan siap sama-sama. Siap ya? Siap? Silakan kemudian. Harus siap. Cuma nggak relevan sih kalau penunjukan sekarang. Oh gitu. RW yang nggak hadir juga. Oh gitu. Yang aktif belum hadir. Yang punya peranan aktif dari awal terkait remaja masjid pun nggak kelihatan. RW berapa itu? RW 4 sama RW 1. Itulah. Artinya bisa nggak kalau misalkan di forum-forum resmi itu biasanya ketika banyak itu maka mau dapat mewakili gitu ya kami serahkan kembali ke teman-teman untuk pemilihan pengurus kelurahan ini apa mau dilaksanakan di hari ini atau nunggu waktu lain nanti. Kita aja artinya dari 7 yang hadir 4 berarti kan yang tidak hadir 2 berarti ada 5 nih. Semoga yang 5 ini 5 RW hadir dapat mewakili teman-teman yang belum hadir. Khawatir waktunya nanti berikutnya karena harus Bukasi katanya harus segera melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ke depan akan diserahkan kepada teman-teman kelurahan. Misalkan waktunya kapan, tempatnya di mana, atau tempatnya di laut atau di mana gitu kan, atau di gunung gitu nanti teknisnya silahkan, atau memang di masjid silahkan. Jadi ke depan karena Bu Kasih beserta Pak Lurah mungkin waktunya terbatas untuk menghandle kegiatan-kegiatan ini, maka ke depan teman-teman Risma yang menggerakkan semuanya. Kalau kami paling hanya fasilitator sifatnya, memantau nih ke Warnasari sudah belum nih begitu ya. Jadi teman-teman setuju kalau kita pilih hari ini sebelum mulai kegiatan ini? Itu yang 2-nya nanti aja. Pasti kan kalau yang 2 RT berarti itu nanti kalau RT ini ya. RW 4 Yang tidak ada RW 4 atau RW 1. Nah, untuk menguatkan kami minta perwakilan RW 1 maju ke depan 1 orang. RW 1 enggak ada. RW 2 perwakilannya maju 1 orang ke depan. RW 2 maju sini. Bapak biar. RW 3 ya kalau Risma enggak usah sibuk-sibuk lah. RW 3 maka RW 4 enggak ada. RW 5 enggak aturan 1 orang. RW 6 1 orang. RW 7 1 orang. Nanti saya minta nomor HP-nya. Nah, ya harus diminta ya. Teman-teman, karena kita kegiatan keagamaan, kegiatan pendidikan dan kegiatan kebudayaan nanti teman-teman Risma yang mengembangkan sesuai dengan kearifan lokal di lingkungan masing-masing. Kita tidak memberikan batasan harus apa yang dilakukan, silahkan bebas, tapi yang penting ada yang menggerakkan. Yang penting yang digerakkan adalah kegiatan yang positif dan tidak melanggar hukum, tidak melanggar kegiatan di masyarakat masing-masing. 5 orang di sini insyaallah mewakili pengurus kelurahan. Menurut teman-teman siapa yang pantas menjadi ketua kelurahan? Namanya ketua Risma kelurahan. Silahkan dipilih. Silahkan. Berarti ini RW sini RW 2 di sini RW 2 di sini. RW 2, RW 3, RW 5. RW berapa nih? RW 3. Ketuanya ini. Oh, siap. Ketuanya ini pengurus. Oh, iya boleh. RW berapa berarti? Kang RW berapa ketua? Udah bukan remaja. Masih di Karang Taruna kan? Ketua. Oh, ketua Karang Taruna. Kalau bisa jangan ketua RT, jangan ketua Karang Taruna, jangan ketua RW gitu. Gitu ya kalau bisa ya. Artinya karena sama-sama nanti khawatir terbentur dengan aturan yang dari kota nanti gitu. Itu aja sih. Berarti RW 2, RW 3, RW 5, RW 6, RW 7 ya. Sudah kenal semua kan dengan teman-teman kita?
Sudah kenal semua belum? Kenalan dulu lah, kenalan dulu. Sebentar semuanya. Kenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pribadi Zikrullah, perwakilan dari RW 02. Lingkungan saya di Tegal Malam. Siap. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky, perwakilan dari RW 3, lingkungan saya Kidul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alwan, perwakilan dari RW 5, lingkungan Wonosari. Alwan. Perkenalkan, nama saya Raffi Depullah dari RT 3 W 6. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Faizan. Saya perwakilan dari RW 7, alamat saya di RT 5. Terima kasih. Oke, makasih. Ya, Wahyu buka slide, tulis nama-nama teman-teman RW 1. Kita pemilihannya mau ditunjuk apa mau dipilih melalui kertas? Kertas saja. Oh gitu, boleh. Ya. Terima kasih. Oh gitu aja. Oke, kalau gitu ya. Agak geser A, sebentar A, A. Ya. Sebelah sana geser dikit. Tengah, geser jarak. Kita tunjuk aja yang paling banyak ditunjuk itu jadi ketua gitu aja, geser repot ya. Sini A, geser. Agak jarang. Iya, sedikit doang kan. Silakan sana. A, geser A. Ya, kita tunjuk saja kira-kira yang menjadi pengurus Risma Kelurahan dari teman kita di depan, RW 2, RW 3, RW 5, RW 6, RW 7. Kira-kira siapa? Silakan itu hitungan sampai 3 ditunjuk. 1. Oh, gimana? Siapa angkat? Jadi kemana votingnya gitu aja per satu orang nih. Ada nama prima, siapa yang mau oke? Kalau yang oke berarti yang Kita yang gini gitu. Oh, gitu. Gitu. Namanya tadi prima namanya ya. Terus Rizky, Alwan, Raffi, Fajar. Ya, silakan teman-teman yang kira-kira setuju ketua Risma dari Kelurahan Warnasari yang milih Kang Prima, silakan angkat tangannya. 1, boleh. Yang depan gimana? Boleh nggak nih sebelum lanjut? Boleh ya. Yang depan boleh nggak apa-apa. Ya, silakan 1, 2, 3. Yang Prima. Ada 1, 2, dan 3. Oke. 4, ada 4 ya. Yang Kang siapa namanya? Kang? Yang milih Kang Rizky, silakan angkat tangannya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4, sama-sama 4 ya. Terus Kang Alwan ya. Yang Kang yang udah milih gak usah milih lagi ya. Kang Alwan silahkan yang milih Kang Alwan 1. Ada 1 ya. Terus Kang pada semuanya. Raffi yang menunjuk Kang Raffi kira-kira siapa? Silahkan angkat tangannya. Ayo angkat tangan. sisanya tinggal berapa dari Tinggal 4, 4, 1, 9. 1, 2 yang hadir 5, 6, 7. Fajar, Kang Fajar siapa? Belum, Kang siapa? Belum. Kang Raffi. Kang Raffi siapa? Sponsornya Kang Raffi? Belum ada. Sendirian berarti yang hadir. Yang Kang Fajar 1, 2, 3, 4, 5. Ya, nah, itu ya. Nah, berarti Kang Fajar dari RW berapa, Kang? RW 7. Baik. Kita tetapkan pengurus Risma Kelurahan Warnasari Kang Fajar. Ya, tepuk tangan Kang Fajar. Sekretarisnya tadi ada 2 suara yang sama, 4 juga 4 tadi. Silakan sekretarisnya siapa Kang Fajar? Sekretarisnya siapa? Tunjuk langsung aja gak apa-apa, silakan. Aduh, mantap nih. Biar sibuk, gak apa-apa. Ada Kang Prima, ada Kang Rizky. Silahkan siapa? Kang Prima, sekretaris ya. Berarti Kang siapa namanya? Aduh, lupa. Kang Rizky bendahara.
Oke, baik, siap. Oke, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan untuk teman-teman kita semuanya. Silakan kembali di tempat. Terima kasih waktunya. Kecuali Kang Fajar minta waktu 1 menit untuk ngomong. Ya. Apapun yang disampaikan silahkan. Ngomong sedikit, apalah sudah bahas. Enggak apa-apa, ngomong aja. Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua DPD DKPR Internasional yang terhormat Dikasih Kelurahan Wanasari beserta jajarannya. Sebelumnya saya di sini sama sekali tidak expect untuk terpilih ya. Karena saya sendiri jujur sama teman-teman semua ini pun begitu karena paling ada beberapa yang kena. Cuma semoga terbentuknya Dewan Pimpinan Kelurahan DKPR Internasional ini mudah-mudahan bisa menjadi ajang silaturahmi kita di Kelurahan Wanasari. Oke, itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Ya. Silakan kembali. Gampang amat jadi ketua Risma itu ya. Ya, ini untuk mempermudah kegiatan kita ke depan. Amin ya. Selamat Kang Fajar, Kang Prima dan Kang Rizky ya. Nanti silakan berikutnya kegiatan apa yang perlu dilakukan di Warnasari, Kelurahan Warnasari, membawa nama baik Kelurahan Warnasari untuk kegiatan keagamaan, kebudayaan yang lahir dari pemuda remaja masjid. Silahkan, sepenuhnya kami serahkan pada teman-teman. Untuk struktur dan untuk kepengurusannya nanti kami silahkan, diatur saja apa kebutuhannya. Nanti bisa koordinasi dengan Kang Iman Surahman atau Kang, sementara ini Kang Imannya lagi cuti karena sedang persiapan kepelaminan, jadi nanti di handle oleh ketua 2 Kang Adek Mas Duki dari Kebonsari kalau tidak salah ya kecamatannya begitu. Hari ini Kang Mas Dukinya lagi dinas kerja gitu ya. Terus sekali lagi selamat Kang Fajar. Kang Fajar, ke depan kita kegiatan Risma ini. Ya, tidak ada yang menyesalkan? Milik Kang Fajar tidak menyesalkan? Tidak ada yang menyesal. Ya, sama-sama kita kuatkan kegiatan ini ya. Ya, kita sambut sama-sama dengan takbir. Allahu Akbar. Ya, pemuda remaja masjid menjadi penting. Kenapa sih menjadi penting? Karena pemuda remaja masjid adalah atau merupakan wadah utama dalam pengkaderan bidang kemasjidan terhadap generasi muda. Jadi, remaja masjid ini menjadi wadah utama atau organisasi yang sangat penting yang ada di masyarakat untuk mengkader para kaum muda, kaum remaja yang tujuannya adalah bagaimana mampu mewujudkan kegiatan di masyarakat. Ya, jadi ini dalam bukunya tentang panduan memakmurkan masjid menurut Ahmad Yani, maka pemuda remaja masjid adalah wadah yang sangat penting. Jadi harus ada pemuda di masyarakat kita, di masjid kita. Berarti DKM-nya berhasil kalau ada generasi muda berikutnya. Karena kemajuan masyarakat itu tergantung di pundak kaum muda. Subhanul yaum rijalul ghad. Jadi tergantung kemajuan kota kita, kemajuan lingkungan kita, kemajuan masjid kita, semuanya tergantung ada di pundak teman-teman pemuda remaja masjid. Ya, karena pemuda hari ini adalah pemuda masa yang akan datang. Jadi ke depan ketika orang tua yang tiada, maka teman-teman yang menggantikan secara keseluruhan semuanya, begitu ya. Oleh karena itu, karena wadah utama, maka harus ada, setelah DKM harus ada remaja masjid yang terstruktur. Karena kita ini teman-teman Kang Ketua Karang Taruna, kita ini dinobatkan sebagai pilot project nasional terkait manajemen Risma ini. Makanya kita terus keliling jalan dalam rangka mewujudkan itu, karena khawatir sewaktu saat ada yang dari luar pingin kunjung, saya pingin kunjung ke Warnasari. Pas berkunjung belum ada kelengkapannya, saya juga gak enak begitu kan. Apalagi misalkan pemerintah daerah, karena bagaimanapun kita ini tidak lepas pada pemerintah, maka ke depan yuk kita sama-sama sinergi, sama-sama kita siapkan legalitas itu untuk menguatkan dan untuk membawa nama baik Kota Cilegon gitu ya. Jadi kalau saya pribadi tidak bisa membawa itu tanpa ada teman-teman semuanya begitu. Ya. Apalah arti seorang diri begitu kan ya. Kalau tidak ada kesamaan dari teman-teman, tidak ada kebersamaan untuk menguatkan ini. Jadi menjaga image ini, bahkan ketika ada Risma yang menanyakan dari daerah luar,
kota-kota luar termasuk DKI, itu komunikasinya ke Cilegon, Kang Tua. Maka dengan demikian ya kita sama-sama ngajak bareng-bareng kepada teman-teman untuk menguatkan kegiatan kita, terutama kegiatan agama. Dan hari ini kita ketahui bersama yang hadir di masjid kira-kira banyak anak-anak apa banyak orang tua. Ya gitu ya. Kira-kira di lingkungan itu banyaknya orang tua apa anak-anak banyaknya? Puasa ramai ya, alhamdulillah ya. Maka ya dengan demikian mari kita sama-sama kuatkan, siapkan wadah ini. Wadah utama ini adalah pemuda remaja masjid, namanya Risma. Silakan namanya beda-beda di lingkungan, misal ada yang Irma, ada yang Arema, misalkan silakan aja. Namanya silakan beda, tetapi nanti untuk di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga nanti disesuaikan saja lah, begitu sesuai kebutuhan di lingkungan. Berikutnya, pemuda remaja masjid ini adalah suatu organisasi atau wadah kerjasama tuh, untuk kerjasama yang dilakukan oleh 2 orang remaja muslim atau lebih yang memiliki keterkaitan dengan masjid untuk mencapai tujuan bersama. Jadi teman-teman, remaja masjid itu kalau ada 2 orang saja di masjid kita yang menggalakkan kegiatan, menggalang kegiatan, menginovasi berbagai macam kegiatan, maka sudah bisa membentuk yang namanya Risma. Cuma 2 orang. Ini dalam kajian tarinya, Kang, itu aja nih. Nah, dalam Siswanto, dalam panduan organisasi remaja masjid, kalau ada 2 orang, 2 insan, putra atau putri yang menggalakkan kegiatan di masjid kita, maka sudah bisa membentuk yang namanya pengurus Risma. Apalagi ini lebih dari 2 kan, kata motivasi pidato guru bangsa kita, pidato kebangsaan Bung Karno, saya butuh 10 orang pemuda maka akan kugoncangkan dunia, dan saya butuh 1000 orang tua maka akan kucabut pohon Semeru sampai kepada akarnya. Gitu ya. Jadi untuk dunia cuma butuh 10 pemuda gitu. Nah, Warnasari sudah lebih dari 10 kan? Ya. Maka insya Allah Warnasari dengan adanya hadirnya pengurus Risma Kelurahan, maka mampu menggerakkan seluruh kegiatan kemudaan di Kelurahan Warnasari. Takbir! Merdeka! Ya nggak apa-apa, semangat lah gitu ya. Gitu ya. Jadi teman-teman, semuanya nanti kita ini sebagai penggerak. Rata-rata kuliah apa masih sekolah? Ada yang kuliah? Kang Fajar kuliah, alhamdulillah. Yang sudah lulus? Alhamdulillah 1, 2, lulus kuliah 3, 4. Yang masih SMA? Masih SMA, alhamdulillah masih ya. Jadi teman-teman, maka dengan demikian, yuk pasti pelajaran atau mata kuliah atau ilmu yang didapati di perkuliahan kita pasti akan jauh berbeda dengan kenyataan di masyarakat. Benar nggak? Pasti materi-materi di perkuliahan tidak akan ditemukan lagi di masyarakat. Karena di masyarakat berjalannya sesuai dengan kebiasaan yang berjalan. Tetapi insya Allah kalau kita sudah hadir di masyarakat, misalkan menjadi pengurus Risma, ke depan kita teman-teman yang membuat ide, teman-teman yang membuat masukan kepada teman-teman kita semuanya, bagaimana mampu menggerakkan teman-teman melalui masjid. Karena bagaimanapun masjid kita ini bagus-bagus, harus dimakmurkan, harus diramaikan, harus diindahkan. Karena membangun masjid itu tidak mudah, tidak gampang gitu ya, butuh perjuangan dan sebagainya. Dengan demikian, teman-teman yang sudah kuliah, yang belum punya kesibukan yang lainnya, kalaupun sudah punya kesibukan harus disempatkan. Ya, minimal ada komunikasi, minimal ada ya TikTokan sama yang lain lagi. Kang Fajar, Kang Fazir, nanti Kang semuanya, itu nanti bagaimana kita menggerakkan kegiatan, yang penting komunikasi begitu ya. Kita pada komunikasi. Memiliki keterkaitan dengan masjid untuk mencapai tujuan bersama. Jadi nanti teman-teman, kegiatan remaja masjid di kita itu nanti silahkan teman-teman Risma yang mengatur secara keseluruhan. Tentunya harus ada sowan lah. Apa sowan itu? Silaturahim ya, silaturahmi dengan DKM, silaturahim dengan Pak RT, dengan Pak RW untuk menggiatkan kegiatan ini. Jadi teman-teman nanti komunikasi sebelum buat program, teman-teman sowan dulu, silaturahim. Tanya kira-kira nih Pak Ustadz, apa nih kira-kira yang perlu disinergikan untuk program Risma biar ada generasi setelah Pak Ustadz, setelah guru-guru kita semuanya begitu ya. Kalau kita lihat di perkembangan di Mekah hari ini, yang imam itu kan anak muda, siapa namanya itu? Yang imam di Mekah ya itu ya. Maka sungguh indah kalau misalkan di masjid kita ini yang mimpin imam sholat tarawih, sholat fardu misalkan maghrib atau isya, ada keterwakilan pemuda yang suaranya sudah rutin, alhamdulillah. Sudah dijadwal ya? Sudah dijadwal kalau puasa ya. Kalau puasa ya, kalau hari biasa? Hari-hari biasa kan memang ada ketentuan khusus yang nggak bisa dilakukan. Nah, maka ke depan
guru-guru kita, ambillah ilmunya, seraplah ilmunya ke depan teman-teman pemuda remaja masjid yang menggantikan imam, yang menggantikan khotib, yang menggantikan mimpin, misalkan ada marhaban begitu kan. Di komplek ada marhaban ya? Ada ya, alhamdulillah ya. Maka marhaban ini menjadi kajian teori, juga ada bukunya. Yang tentang Cilegon ya, ada bukunya. Tentang marhaban juga ada. Kalau di komplek ada prelek enggak? Prelek. Masih ada enggak? Kajian ya, kajian bentuknya alhamdulillah. Yang apa ke depan kita kuatkan ya. Yang penting kegiatan apapun itu yang kira-kira masyarakat guyub kemudian tidak bertolak dengan kegiatan kemasyarakatan, silahkan diadakan ya, silahkan itu. Berikutnya adalah Risma adalah suatu organisasi yang memiliki kebijakan atas kehendak sendiri organisasi, maksudnya relatif independen dalam menggerakkan urusan rumah tangga organisasi dan membina anggotanya dengan berlandaskan pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang telah ditetapkan. Sudah punya ADART belum Risma kita? Belum ketua? Belum. Ya, berarti nanti teman-teman silahkan download saja, unduh di internet ada ADART Remaja Islam Masjid. Silakan edukasinya dari mana bebas, yang penting nanti disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Nggak mesti banyak-banyak lah gitu, yang penting ada poin-poin tertentu yang sekiranya bisa dihadirkan di tengah-tengah masyarakat kita untuk memayungi kegiatan ini, karena kita ini sifatnya ormas. Jadi organisasi kemasyarakatan yang ke depan ormas ini bisa melakukan edukasi, kemudian bisa melakukan advokasi ketika ada kegiatan di kemasyarakatan. Misalkan ada program apa, nanti silakan disesuaikan. Bisa bersinergi dengan Karang Taruna, dengan majelis taklim, dengan pondok pesantren, atau dengan majelis yang lainnya, dengan ibu PKK. Silahkan misalkan nanti ke depan ada posyandu remaja, begitu kan? Ada posyandu remaja belum bu sini? Posyandu remaja belum ada. Posyandu remaja udah ada, alhamdulillah. Jadi kalau ada posyandu remaja, maka ke depan nanti silahkan teman-teman edukasi. Misalnya ada kegiatan perlombaan apa di kelurahan terkait untuk kegiatan di kemasyarakatan, atau ada MTQ. Nah sebentar lagi ada MTQ Kota Cilegon. Teman-teman Warnasari ada yang ikut, yang hadir sini ada yang ikut MTQ nggak besok? Belum ada. Ada tapi masih MTS. MTS nggak apa-apa. Ya teman-teman, nanti banyak cabang-cabang MTQ yang di Kota Cilegon yang itu perlu didorong oleh teman-teman Risma. Ya. Jadi karena kegiatan dari kecamatan, dari kelurahan, kecamatan sampai tingkat kota. Ya, maka dengan demikian Risma menjadi penting sebagai penggerak kegiatan ini. Jangan sampai dihilangkan kearifan lokal kita. Jadi kearifan lokal masyarakat tetap dimunculkan, yang penting tidak bertentangan dengan masyarakat luas begitu. Ya. Teman-teman ini Allah Subhanahu Wa Taala. Berikutnya ini logo Kota Cilegon. Ya, punya motonya sama-sama akur sedulur, jujur adil makmur ya. Jadi orang Cilegon harus makmur katanya nih, insyaallah gitu ya. Ini logo BKPRMI sebagai pengenalan saja hari ini. Untuk lebih leluasa nanti semua kegiatan ada di YouTube tadi, atau ada di Instagram, atau ada di TikTok barangkali, kalaupun ada yang dituangkan nanti silahkan dilihat saja begitu ya. Kemudian berikutnya BKPRMI ini sebagai ormas teman-teman, ormas dan juga OKP. Jadi kita berdiri di dua kaki hari ini. Di samping kita juga sebagai ormas, juga kita sebagai OKP. Ormasnya terjun kepada masyarakat, kegiatan kepemudaannya membersamai semua kegiatan yang ada di kepemudaan, baik dispora. Ya, kalau yang kepemudaan kita sinergi dengan dispora, kalau yang ormas kita dengan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol gitu ya. Sekarang ini semuanya adalah kita dititipkan di Kesbangpol hari ini gitu ya. Tapi ada juga kegiatan yang bersamaan dengan Dinas Pemuda dan Olahraga. Ya, seperti minggu yang lalu, Pak Agus kita hadir dari provinsi, ada pembinaan apa namanya, Van? Gerakan masyarakat hidup sehat ya. Dari Dispora provinsi, kegiatan di Cilegon kemarin alhamdulillah. Ada yang hadir nggak di sini? Nggak ada. Ya nanti selalu ke depan ya, Germas ya, dari provinsi langsung dari Dispora. Maka dengan demikian pemuda remaja masjid apa nih? Nah, ini yang tadi ya. BKPRMI adalah organisasi kader dakwah dan pendidikan bagi pemuda remaja masjid di seluruh Indonesia yang berstatus kemasyarakatan, kepemudaan dan independen serta memiliki hubungan kemitraan dengan lembaga dakwah Islam lainnya. Jadi dengan pondok pesantren, dengan majelis-majelis ini kan banyak tuh majelis-majelis zikir, ada majelis-majelis, banyak lah di sini Cilegon itu lah, ada masjid manaqib mungkin, ada masjid dalail dan sebagainya majelisnya. Maka ke depan kita harus sinergi. Dan kira-kira yang bisa membantu ke masyarakat dan mempersiapkan kegiatan masyarakat, kira-kira kegiatan apa begitu.
Kalau RW 7 apa kegiatan Rismanya hari ini, Kang? Zikir bulanan. Malam apa tuh? Minggu kedua. Alhamdulillah. Di masjid apa tuh biasanya? Syuhada. Kita sudah kunjung belum ke sana? Sudah ya, alhamdulillah ya. Kalau RW 6? RW 6 apa yang rutin kegiatan Rismanya? Kemarin sih dari Apa? dari dari warga. Prelek. Cuman sekarang sudah diambil sama RT. Oh iya. Nanti sinergi lah kegiatan yang lain nanti ya. Oke, prelek kemarin berjalan alhamdulillah. Di lingkungan mana tuh, Kang? Di lingkungan mana? RW 6. Parnasari, lingkungan Parnasari ya, ke depan ya. Baik, RW 5 apa yang rutin kegiatannya? Kalau malam Senin itu pengajian rutin. Pengajian rutinnya pemuda saja apa gabung dengan masyarakat? Oke, yang lainnya? Kalau malam Rabu itu takjil. Apa? Takjil sama Ustaz Hayani. Oh, sama Ustaz Hayani, Masya Allah ya. Alhamdulillah, senang beliau ya. Beliau juga termasuk pembina pengurus Risma kecamatan dan juga MUI kecamatan juga ya. Karena yang membina termasuk kami juga beliau dulunya gitu ya. Jadi kami generasi beliau berikutnya. Karena sekarang sudah tinggal di pondok aja beliaunya ya. Sibuk juga nih ngurus MTQ terus gitu ya. Ke depan nanti kita sinergi. Sudah kunjung belum kita kemarin? Sudah dikunjungi Risma Kota kemarin? Sebelum Ramadan? Belum? Masjidnya? Masjid apa namanya? Masjid apa? Al-Muhajirin. Sudah dikunjungi belum dari BKPRMI Kota? Belum? Waduh, belum kan? Catat ya, nanti kunjungi. RW 4? Ada. RW 3? RW 3 apa yang rutin, Kak? Kalau malam Rabu itu baca kitab Jalalain, Alhamdulillah. malam Sabtu marhabanan dilanjut ngaji kitab Gundul sama prelek. Oh, prelek. Alhamdulillah. Ustaz siapa yang ini? Ustaz Rifai. Oh, Ustaz Rifai. Iya, alhamdulillah. Baik, siap lah, keren. Ustaz Rifai yang Qori ya? Bukan? Ustaz Rifai. Ya, yang Qori. Kalau RW 2? RW 2 tuh. Apa? Om Om Jumat? Udah pernah. Marhabana. Sudah pernah hadir ya? Ya. Terus Kalau puasa belum pernah tuh. Karena memang programnya kalau Senin puasa. puasa ya Ramadan ya. Selain itu apa? Itulah ya. Ke depan selain marhaban adalah beberapa kajian misalkan khusus anak-anak muda. Biasanya begini, yang kita temukan di lapangan ketika anak-anak muda itu ngajinya bareng dengan orang tua nggak akan bertanya. Tidak akan keluar pendapatnya. Ya, maka anak-anak muda nanti punya jadwal pengajian tersendiri. Ustadz yang dunia yang muda-muda nggak apa-apa, yang gaul-gaul gitu nggak apa-apa. Sambil sharing artinya biar ada motivasi. Jadi kalau ketika ngaji dengan guru-guru kita yang masih muda, teman-teman Risma ketika punya beberapa permasalahan, pertanyaan nanti teman-teman sampaikan. Tapi kalau ketika digabung dengan orang tua pasti nggak akan bertanya. Bener nggak? Malu, sungkan gitu. Ada bapak dan sebagainya ya. Ada 3 masjid ya? Oh gitu. Oh gitu. Masjid apa, Pak? Masjid apa, Pak? Masjid apa? Masjidnya Al Khairat. Al Khairat, alhamdulillah. Baru. Dari Oktober sampai sekarang udah alhamdulillah sudah Jalan, alhamdulillah. Makanya Alhamdulillah. belum ada Risma. Nanti dibentuk Pak lah ya. Jadi apa? Monitor aja dulu. Siap, alhamdulillah. Nanti sebagai ketua di RW 2 biar bisa merangkul Keramat Jati ya. Nah, salah. Keren tuh, Kang. Ya, Kang ini namanya Kang Prima. Nanti Kang Prima dibantu karena kita ketahui ternyata di Cilegon ini masjidnya lebih banyak gitu ya. Artinya satu RW ada yang sampai 5 bahkan sampai ada yang sampai 6 satu RW Pak masjidnya Pak. Makanya luar biasa ya. Maka insyaallah mohon doanya kami juga terus menyampaikan kepada pemerintah daerah terkait kegiatan ini ke depan. Semoga per masjid tetap ada kegiatan ya. Khawatir kalau hanya satu nanti tapi begini aja, kalau memang hanya satu kegiatan nanti sepenuhnya kan diserahkan kepada PTK, kepada Bukasi, silahkan diatur bagaimana baiknya. Misalkan kalau butuh peserta kegiatan 10 ya dibagi 3 begitu kan ya, teknisnya gitu aja lah. Kira-kira biar sama-sama jalan. Tapi ke depan sedang kita perjuangkan Risma yang selain di RW 1 yang satu juga boleh 2, 3 silahkan segera buat SK Risma dari DKM, sampaikan kami tetap membuatkan nomor unit itu begitu ya, yang sudah berjalan ya. Kemudian berikutnya sebagai pengantar ini dasar penguatan kita surat Al Imran ayat 104 nanti
Ini materi nanti mungkin ini sebagai pemula saja. Nanti materi detailnya akan kita bahas di pertemuan berikutnya mungkin. Nanti terkait pembinaan kajian-kajian. Bahwasanya harus ada segolongan di antara kita semuanya yang mengajak kepada kebaikan. Ya Risma inilah gitu ya. Ke depan teman-teman Risma yang berjuang mengajak anak-anak muda. Di masjid kita yang ramai sholat fardhu itu anak-anak apa orang tua? Orang tua ya. Kalau kita ada anak-anak yang sholat di masjid ketika ribut atau canda masih dimarahin nggak? Masih ya. Masih dimarahin masih. Nah, ke depan gini. Kalau dulu nggak ada masalah. Kalau dulu ya. Karena kalau zaman saya dulu begitu tuh. Ketika dimarahin tuh semangat datang lagi begitu ya. Tapi kalau sekarang anak-anak adik-adik kita dimarahin nggak bakalan datang lagi. Benar nggak? Maka konsep masjid sekarang harus dirubah. Ketika masjid itu hadirkan kedamaian, hadirkan kemahabbahan, kecintaan kepada anak bersama semuanya. Pokoknya ketika ribut-ribut dikit nggak apa-apa lah di masjid itu kan ya, daripada ngobrolnya di luar kan, daripada nongkrongnya di lingkar, coba gitu ya. Maka sambil dibimbing, sambil diajak, sambil didampingi dengan yang dewasa, dengan kakak-kakaknya gitu ya. Maka ketika ada anak-anak yang masih ikut sholat berjamaah tapi ribut sedikit nggak apa-apa, biarin. Sambil diingatkan, bagusnya diapit anak-anak yang dewasa selang dengan anak-anak lagi begitu ya. Maka biasanya yang anak-anak rame itu biasanya bapaknya atau kakak yang besar nggak ke masjid, biasanya begitu, nggak ada yang mengarahkan. Yang kebanyakannya begitu ya. Tapi kalau orang tuanya ke masjid, ada anaknya biasanya aman lah begitu insya Allah ya. Kenapa Pak? Nah ini maka nanti teman-teman remaja masjid menjadi pelopor. Karena banyak orang tua yang nggak masjid, maka teman-teman Risma yang mendampingi semuanya, gitu ya. Jadi sekali lagi, kalau memang masih ada di masjid kita, anak-anak ketika ramai sedikit di masjid dimarahin bahkan suruh pulang, udah ribut aja pulang sana, gak usah sholat gitu kan, masih ada ya. Maka itu nanti sedikit demi sedikit teman-teman pengurus Risma sampaikan ke Pak DKM, ya lakukan lobby lah kayak lagi waktu kuliah gitu dulu kan, lakukan lobby silaturahim Pak, kalau bisa lah. Usulan sebatas usulan, gimana kalau anak-anak ribut ketika sholat, jangan sampai dimarahin lah gitu, kasihan daripada teman adik-adik kita, anak-anak kita itu nongkrongnya di luar, mending nongkrongnya di masjid kan gitu ya, meskipun ribut-ribut nggak apa-apa lah gitu. Berarti menandakan kalau masih ada anak ribut hari ini, ke depan masih ada generasi setelah kita gitu kan ya. Ya maka yuk kita samakan persepsi ini, samakan suara kita ini, bagaimana hidupkan masjid kita. Karena memang masjid kita ramainya saat ini hanya sholat 5 waktu gitu aja. Jadi kalau sholat 5 waktu masjid kita kan satu waktu paling berapa menit kira-kira sholat? Satu waktu itu 10 menit, paling 10 menit. Ini juga sudah diambil waktu wudhu, diambil waktu zikiran gitu kan, sunahan dan sebagainya. Maka kalau kita hanya sholat 5 waktu sehari semalam, berapa menit berarti? 50 menit. Ya kurang lebih 1 jam lah gitu ya. Sedangkan putaran waktu kita satu hari satu malam berapa jam? 24 diambil 1 jam. Berarti sisanya berapa? 23 jam. Baru 1 jam yang terisi masjid kita selama 24 jam. Kira-kira sudah seimbang belum kita memakmurkan masjid? Sudah seimbang belum? Jauh ya. 1 berbanding 23. Maka hadirkan kegiatan-kegiatan oleh teman-teman Risma di waktu-waktu tertentu, misalkan ba'da maghrib, setelah maghrib, setelah isya 1 jam, ada kegiatan. Jadi sambil meramaikan masjid itu hanya bukan sholat fardu saja digunakan ya, tapi buat kegiatan-kegiatan yang demikian. Karena nanti ada materi berikut kedua dan ketiga, nanti ada tentang peran fungsi masjid pada zaman Rasulullah SAW. Nanti ada begitu ya materi berikutnya. Ya. Kemudian berikutnya masih ayat 110 tentang surah Al-Imran. Kita ini sebagai manusia dilahirkan yang terbaik untuk mencegah daripada kemungkaran dan melaksanakan apa? Melaksanakan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang mungkar, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak kita hadir ke masjid, maka semakin banyak kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Kemudian berikutnya adalah ini hadis pamungkasnya nanti, ayat pamungkasnya surat At-Taubah ayat 18. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang beriman yang senantiasa makmurkan masjid, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak pernah takut kepada siapapun kecuali takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah.
Berarti kalau masih ada yang belum datang ke masjid, kira-kira alasannya apa? Yang belum mau datang waktu ada di rumah, belum mau jamaah, kira-kira alasannya apa kira-kira teman-teman? Halo, merdeka. Kira-kira kalau di lingkungan kita anak-anak pemuda remaja yang ada di rumah, yang sudah balik, kira-kira kalau belum mau jamaah ketika waktu-waktu tertentu, kira-kira alasannya apa itu kira-kira? Malas. Selain malas ngantuk, selain ngantuk adalah nggak kira-kira? Kenapa? Handphone. Waduh ini nih permasalahan nih. Permasalahan terfavorit ya. Apa selain handphone kira-kira? Futsal. Ya. Dengan demikian maka waktu-waktu kita mari ketika ada di rumah dimanapun kita berada, maka dicirikan salah satunya ketika ada anak muda yang senantiasa ketika hadir waktu menyegerakan, maka adalah akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dengan demikian, ya yang ada di rumah hadir ke masjid. Jadi ternyata yang tidak mau ke masjid itu ketika ada di rumah itu alasannya bukan karena sibuk di HP, bukan karena sibuk kerja, bukan karena malas, bukan karena ngantuk, ternyata alasannya menurut Allah itu adalah belum mendapatkan hidayah. Ini alasan yang paling masuk logika gitu ya. Maka apapun yang disampaikan ketika kita belum mendapatkan hidayah, maka diyakinkan berarti masih sedikit keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian yuk mari teman-teman pemuda remaja masjid kita ramaikan masjid kita, berbagai macam kegiatan, bukan hanya sholat, bukan hanya marhaban, tetapi kegiatan budayaan, misalkan ada kesenian apa, ada kesenian marawis atau kesenian apalah, kendang dan sebagainya gitu ya. Kira-kira di masjid boleh nggak kendang itu kira-kira? Jangan di masjidnya lah begitu ya, minimal ada pendoponya begitu ya. Ya, marawis ya. Nanti sesuaikan lah, pokoknya sesuaikan. Atau misalkan di masjidnya adakan tempat olahraga. Misalkan tenis meja, yang ringan-ringan aja lah gitu ya. Mungkin kalau main bola lapangannya nggak ada, tapi kalau tenis meja kan bisa ya. Tenis meja, bulu tangkis begitu kan bisa. Jadi sewaktu ketika datang waktu zuhur, waktu asar atau waktu isya atau waktu subuh, teman-teman ayo semuanya sholat gitu. Jadi ketika ada kegiatan olahraga di masjidnya, tapi jangan ketika sholat kabur atau ketika sholat nggak sholat gitu kan, jangan. Artinya maksudnya adanya sarana itu buat memikat teman-teman agar bisa hadir ke masjid di waktu-waktu yang 5 waktu itu. Syukur-syukur waktu yang lain. Nah ini hadisnya, insya Allah nanti kami sampaikan di materi kedua detailnya nanti nih. Nah ini sebagai penguatan saja untuk kita semuanya bahwasanya pemuda hari ini adalah pemuda yang ditunggu oleh masyarakat kita, ditunggu yang hadir di tengah-tengah masyarakat, apalagi yang sudah lulus kuliah nih. Tadi yang sudah lulus kuliah nggak tanya tadi berapa? Satu, terus yang sudah lulus kuliah, Kang lulus kuliah kan? Oh SMK, lulus SMK. Yang lulus kuliah? Ada yang lulus kuliah? Atau baru lulus SMA? Belum kuliah? Kuliah. Tahun berapa lulusnya kita? Baru ini ya. Udah daftar kuliah udah? Udah daftar kuliah? Udah alhamdulillah ya. Biasanya saya paling asik keluar kota gitu ya orang-orang ngeplak ya. Ya. Maka hadis ini mengantarkan kita untuk memberikan semangat kepada kita semuanya. Ini sebagai pengantar saja nih. Imam yang adil akan hadir, akan dijaga oleh Allah. Kemudian pemuda yang senantiasa tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapannya gitu ya. Ini harapannya di sini. Ke depan setelah terbentuk Ismeni yang ketiga adalah pemuda yang senantiasa menggantungkan hatinya dalam masjid setiap waktu. Ya adapun misalkan lagi jalan-jalan ke pantai ya nggak apa, tapi ketika hadir waktu melaksanakan sholat gitu. Atau ketika hiking ke gunung, misalkan tetap ketika hadir waktu kita melaksanakan. Kemudian yang keempat adalah pemuda yang senantiasa mencintai di jalan Allah, keduanya berkumpul karenanya dan berpisah karenanya. Jadi di Risma kita ini ada Rismawan, ada Rismawati. Ternyata Rasulullah sudah punya planning, bahkan bakal ada pemuda-pemudi yang memakmurkan masjid. Maka ketika ada timbul rasa cinta kita kepada seorang wanita atau wanita kepada perempuan, nggak apa-apa cinta kita ketika kumpul-kumpul, tapi cintanya karena Allah. Dan ketika berpisah kita karena Allah. Apa nyanyiannya itu? Apa nyanyiannya teh? Apa nyanyiannya? Nih, ada nih lagunya nih anak muda nih. Biasanya apal perempuan ya.
Ya, jadi nggak apa-apa ketika kumpul putra putri di masjid, nggak apa-apa, biarkan saja. Kita pun saling berkenalan nggak apa-apa, yang penting dibatasi. Tapi ketika kumpul-kumpul jadikanlah perkumpulannya bukan kumpul karena maksiat, tapi jadikanlah perkumpulannya kumpul karena Allah. Gitu ya, artinya meneruskan program-program kepentingan perempuan ada, keluarga juga ada kegiatannya. Yang hanya ada laki-laki saja, tapi perempuannya nggak ada kegiatan gitu ya. Jadi jangan kita ciptakan lagi, jangan dikerdilkan lagi. Paling ke perempuan tetap aja nanti kembali ke rumah, paling masak gitu, nggak begitu kan? Tetapi nanti ada perempuan yang sudah banyak, bahkan sekarang ini banyak perempuan yang sudah punya jabatan dan sebagainya begitu ya. Berikutnya adalah warajulun dati muradu datu mansibin wa jamalin faqala innahu, seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan lagi cantik, lalu ia berkata, aku benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ini hadir di tengah-tengah keramaian kita hari ini. Perzinahan semarak terjadi di mana-mana ya, bahkan di rumah tangga terjadi. Berapa bulan yang lalu ada juga di Lebak Denak ya, di mana tuh kemarin tuh yang ramai di media itu kan ya, yang orang tua menghamili anak gadisnya begitu kan, di Lebak, di mana itu tanggal kalau nggak salah, ada ya, dengar tapi kita tidak hiraukan ya. Maka ke depan jadikanlah pemuda hari ini yang ketika diajak berzina oleh seorang wanita, meskipun wanita itu punya kedudukan, punya jabatan, lagi cuantik, itu tiada duanya lah begitu ya. Maka kalau masih ada pemuda yang berkata, saya tidak mau, saya takut, benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Rasulullah, ini dijanjikan akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kalau Pak RT atau ketua Karang Taruna diajak oleh wanita cantik, kira-kira tergoda enggak ini? Kelepak-kelepak gitu ya. Apalagi anak-anakmu muda. Nah, maka kalau ada pemuda yang semacam ini, maka luar biasa dijanjikan oleh Allah, pemuda yang seperti ini akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Semoga ada di antara kita semuanya. Amin. Yang keenam, kegiatan bersedekah menjadi penting, poin untuk anak-anak muda. Wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fafaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminhu. Seorang yang bersedekah dengan satu sedekah lalu ia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Materi ini yang sering disampaikan oleh Ustaz Hayani. Ustaz Hayani, beliau itu fokus kepada kegiatan-kegiatan Bahsul Kutub. Salah satunya hadis ini ada di cabang MTQ Hifdil Hadis 100 hadis dan 500 hadis. Mesti pertanyaan ini muncul pada saat musabaqah itu. Ada yang ikut MTQ ya? Enggak ada dari teh. Ustaz Hayani pembina di kota. Maka dengan demikian hadis ini muncul pertanyaan karena memang motivasi untuk kalangan kaum muda yang ke depan harus disiapkan dari sekarang gitu ya. Ini ada hadis Bukhari halaman 1423 dan Muslimnya 1031. Yang terakhir, pemuda yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu sepi lalu sampai yang meneteskan air mata. Kira-kira kita malam pernah beribadah, pernah sholat tahajud nggak malam sampai netes air matanya itu pernah? Pas galau gitu biasa gitu ya. Jadi ada maunya doang ya. Maka ke depan jika hadir anak muda yang sampai ibadah di waktu malam sampai meneteskan air mata di atas sajadah akan menjadi saksi dan diyakinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemuda yang seperti ini akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, ini sebagai renungan kita semuanya. Ya, kalau orang tua ketika ibadahnya rajin sudah biasa, Pak ya. Kalau orang tua ketika ibadahnya rajin sudah biasa gitu kan. Emang harusnya begitu ya. Tapi yang lebih luar biasa lagi anak muda yang hobi beribadah sampai di waktu-waktu sempitnya sempatkan untuk mendoakan yang ada di sekelilingnya begitu ya. Terutama untuk dirinya dan keluarganya. Itu yang kami sampaikan pertemuan hari ini sebagai pemula saja. Khawatir mabok aja begitu kalau banyak-banyak kan. Nanti masih ada materi, ada 4 perjuangan BKPRMI. Nah, ada juga materi berikutnya. Kalau kita sampaikan, enggak selesai sampai Isya ini. Ya. Ya, kita sudahi saja materi, nanti kita lebih pertajam di pertemuan berikutnya insyaallah. Atas nama BKPRMI Kota Cilegon mengucapkan terima kasih kepada Bu Kasih yang sudah memfasilitasi kegiatan para pemuda remaja masjid. Ke depan mari kita sinergi sama-sama menguatkan kegiatan di lingkungan kita sesuai dengan kearifan lokal masing-masing. Karena kearifan lokal itu kata guru saya, al-muhafadzatu alal qadimis shalih
wal ahdu bil jadidil aslah. Kata usul fikihnya, ya, kebiasaan yang lama tetap kita jaga, tapi ketika hadir hal-hal yang baru sekiranya membuat kemaslahatan maka itu silahkan diindahkan. Ya, ini kaidah usul fikih kata guru-guru saya. Maka teman-teman, yo, kalau memang di masyarakat belum ada kebiasaan, ketika teman-teman punya program, kalaupun itu program itu bagus dan masyarakat itu silahkan dilakukan. Yang penting sifatnya kebaikan. Maka dari itu, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir pada hari ini. Mari kita sama-sama ke depan kita siapkan diri kita untuk mengabdi kepada masyarakat sesuai pengamalan teman-teman kuliah yang punya tridharma perguruan tinggi, ya, itu implementasi di masyarakat. Kalau nggak diterapkan masyarakat, teman-teman dosa itu. Makanya kami pun terjun masyarakat, ini bagian daripada pengamalan tridharma perguruan tinggi kami. Maka program pemerintah dengan beasiswa mari kita jemput, silahkan teman-teman yang belum daftar segera daftar, ada kesempatan. Kesempatan ini tidak akan datang 2 kali. Wallahu a'lam 5 tahun 10 tahun ke depan hadir atau tidak begitu ya. Maka harapan kami dari BKPRMI, yuk sama-sama kita berjuang. Memang kebaikan itu berat, tapi insyaallah ketika berat semakin banyak kebahagiaan pahalanya. Amin. Wallahu muwaffiq ila thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak ada sharing boleh, Bapak.